Enaknya sore-sore nongkrong di sini, adem, angin lancar. Aku mau cerita tentang kapal selam Nanggala 402 yang baru-baru ini ya mendapat musibah. KRI Nanggala 402 sampai saat ini belum ditemukan, tapi semoga Nanggala 402 dapat segera ditemukan. Jadi aku mau cerita dulu tentang profilnya Nanggala 402. Apa itu Nanggala 402? Dia adalah kapal selam buatan Jerman yang waktu itu masih Jerman Barat pada tahun 1981. Walau sudah berumur, jangan pernah meragukan kemampuan bangsa kita ya. Lihat aja dengan budgetnya yang terbatas, mampu mengubah barang vintage untuk dapat tampil canggih. Walaupun casingnya yang sudah klasik, tapi kapabilitasnya dapat diacungkan jempol. Struktur atasnya diganti dengan sistem yang lebih canggih pada saat ini. Dan kecepatan dari Nanggala 402 yang aku dapat dari official website-nya itu sekitar 20 knot, di upgrade menjadi 25 knot. Jadi Nanggala 402 ini adalah tipe 209 kelas submarine yang dikembangkan secara khusus dengan 5 varian kelas lainnya dan telah sukses diekspor ke 13 negara pada saat itu. Nanggala 402 ini adalah tipe 209 1300, di mana desain ini oleh Kementerian Pertahanan Jerman sebagai solusi kombinasi ukuran, performa, mudah pengoperasiannya dengan harga yang masuk akal dan rendah biaya pengoperasian dan maintenance-nya. Desain lambung tunggal ini relatif sederhana sehingga dapat membuat awak kapal melihat seluruh submarine dari tabung torpedo di dalam bow ke ujung ruang mesin dari posisi perikop. Jadi posisinya seperti ini ya kalau dilihat. Nah, kita lihat ke ruang baterai di dalam submarine ini setidaknya memiliki bobot 25% dari total keseluruhan kapal selam ini. Nanggala ini dapat menyelam dan tahan terhadap tekanan tinggi. Ada 4 baterai 120 sel yang ditaruh di depan dan di buritan. Dimana cara kerja kapal selam? Kapal selam itu biasanya dapat mengapung karena berat air dipindahkan supaya ada gaya apung. Jadi untuk mengatur gaya apung ini, di kapal selam ada tangki-tangki pemberat dan tangki-tangki pelengkap yang biasanya diisi air atau udara. Jadi kalau posisi kapal selam ini sedang ada di permukaan, itu berarti tangki pemberat isinya udara. Dan kalau dia posisinya sedang menyelam lagi di dalam air, itu berarti tangkinya berisi air. Persediaan udara yang ada di dalam tabung-tabung ini juga berfungsi untuk penopang kehidupan para awak yang ada di dalam kapal. Jadi ada 3 masalah utama yang berkaitan dengan penopang hidup di dalam ruang tertutup kapal selam ini ya. Bagaimana caranya menjaga kualitas udara? Jadi oksigen setidaknya harus diisi ulang supaya menjaga orang di dalamnya tidak kehabisan oksigen atau sesak nafas. Karbon dioksida ini juga harus dihilangkan supaya tidak terjadi keracunan. Kalau kamu misalnya bernafas, kamu melihat ada embun, nah embun itu juga harus dihilangkan. Menjaga kualitas air tetap jernih, tetap baik. Kapal selam ini memiliki sistem yang dapat menarik air laut dan disuling hingga menghasilkan air yang baik, air yang bagus, air yang berkualitas. Air ini selain berfungsi untuk menopang kehidupan para awak di dalamnya, juga berfungsi untuk mendinginkan alat-alat elektronik yang ada di dalam. Kan nyala terus tuh, jadi setidaknya supaya nggak panasan ya harus didinginin. Menjaga temperatur. Suhu air di dalam laut itu kisaran 4 derajat Celcius, di mana logam kapal selam akan mengantarkan panas dari dalam kapal ke air yang di sekelilingnya. Jadi kapal selam harus tetap dipanaskan agar para awak di dalamnya merasa nyaman. Apa yang terjadi jika kapal selam berbenturan dengan benda lain atau ada kejadian lain seperti timbulnya ledakan dari dalam kapal? Maka para awak akan mengirimkan tanda bahaya dan meluncurkan pelampung. Namun pada 21 April 2021 yang lalu, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto mengumumkan kalau Nanggala ini telah gagal melaporkan status setelah melakukan latihan penembakan torpedo di Laut Bali sekitar 95 km dari utara Pulau Bali. Kronologisnya adalah sebagai berikut. Pukul 3.00 WIB, Nanggala meminta persetujuan untuk menyelam dan menembakkan torpedo SUT. Pukul 04.00 WIB, Nanggala memasuki proses penggenangan tabung torpedo. Pukul 04.25 WIB, Komando Gugus Tugas Latihan memberikan otoritas kepada Nanggala untuk menembakkan torpedo nomor 8. Dan pada pukul 04.30 WIB, tidak ada jawaban dari Nanggala. Saat dilaporkan hilang, Nanggala membawa 53 orang dengan 49 awak dan 3 spesialis senjata.
ada 3 kapal selam, 5 pesawat, dan 21 kapal perang telah dikerahkan menuju area pencarian per Kamis 22 April. Sekitar pukul 07.00 WIB, pemantauan dari udara menemukan adanya tumpahan oli di sekitar lokasi yang diduga tempat hilangnya kapal selam ini. Juru bicara TNI Mayor Jenderal Ahmad Riyad melaporkan bahwa tumpahan oli telah diamati di beberapa lokasi. Ia juga menambahkan KRI Raden Edi Martadinata telah mendeteksi adanya pergerakan di bawah air dengan kelajuan 2,5 knot, tetapi objek itu hilang sebelum dapat teridentifikasi. Jadi KRI Nanggala 402 ini merupakan kapal selam kedua dalam jenis kapal selam kelas Cakra. Nanggala ini mempunyai moto tabah sampai akhir. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like dan subscribe.